Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Handayani dengan NIM 2511024312110. Di sini saya akan membahas kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan menggunakan kalimat saya sendiri. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang menyebar luas ke wilayah selatan Asia hingga ke Nusantara. Selanjutnya ada pengertian bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaan secara jelas. Bahasa juga terdiri menjadi dua unsur utama. Yang pertama ada bagian makna atau isi bahasa, yaitu ide, pikiran, atau perasaan. Yang kedua ada bagian lahir, yaitu bunyi yang teratur atau simbol yang dapat dilihat. Nah, di Indonesia ini perwujudannya terbagi menjadi 3, yaitu berupa lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama ada sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, banyaknya bahasa yang ada di Indonesia ini tetapi dapat dipersatukan oleh bahasa nasional yang bisa dipakai di seluruh Indonesia, yaitu bahasa Indonesia yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua sebagai alat untuk mengekspresikan diri, yaitu mampu mengungkapkan gambaran maksud dan perasaan. Yang ketiga ada sebagai media beradaptasi. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau lingkungan asing. Selanjutnya ada komunikasi sebagai alat berinteraksi antara manusia sehingga pesan yang kita maksud bisa dimengerti oleh orang lain. Dan yang terakhir ada kontroversial, yaitu contohnya tulisan dilarang membuang sampah. Nah, bahasa tersebut berfungsi sebagai pengatur atau pengontrol. Respon saya terhadap pembelajaran materi ini menurut saya sangat relevan untuk membangun kesadaran kita bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari bukan cuma sekedar sebagai alat bicara, melainkan bisa juga sebagai warisan sejarah yang sangat visioner. Hal yang menarik menurut saya yaitu alasan yang sangat logis mengapa bahasa Indonesia itu dipilih sebagai bahasa persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal bahasa Indonesia itu didesain untuk bersifat inklusif dan setara bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial. Bahasa Indonesia juga menurut saya dapat menjadi perekat kita yang memungkinkan seseorang dari Kalimantan dapat merasa seperti di rumah saat berada di Papua atau di Jawa hanya dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, atau salah penyebutan, karena di sini saya menggunakan bahasa saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.